Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Ana Rosa Simamora dari Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 0320210005. Di sini saya ingin menjelaskan anatomi fisiologi sistem imunologi. Sistem imunologi adalah studi mekanisme dan fungsi sistem kekebalan akibat pengenalan terhadap zat asing dan usaha netralisasi, eliminasi, dan metabolisme terhadap zat asing atau produknya. Imunologi merupakan bidang ilmu yang luas dan menjadi dasar untuk berbagai fenomena biomedik. Organ utama dalam sistem imunologi yaitu satu sumsum tulang. Yang ini sumsum tulang merupakan jaringan limfatik karena memproduksi limfosis muda yang akan diproses pada timus atau tempat-tempat lainnya untuk menjadi limfosis atau limfosis T atau limfosis B. Sumsum tulang berada di dalam bagian rongga interior tulang yang merupakan tempat reproduksi sebagian sel darah baru. Yang kedua yaitu kelenjar timus. Yang ini kelenjar timus merupakan suatu jaringan simpati yang terletak di sepanjang trakea di rongga dada. Bagian atas dan paling aktif memproduksi sejumlah limfosit selama masa kanak-kanak. Sel-sel yang belum matang diproduksi di sumsum tulang berimigrasi dan datang ke timus di mana proses pematangan berlangsung. Yang ketiga yaitu limfa. Yang ini limfa adalah organisme kekebalan tubuh yang terdiri dari sel T, sel B, dan sel-sel pembuluh alami, makrofag, sel dendrit, dan sel darah merah. Limfa terdiri dari dua bagian yaitu pul merah dan pul putih. Yang keempat yaitu kelenjar getah bening. Yang ini adalah benjolan jaringan yang putus-putus sepanjang sistem limfatik. Kelenjar adalah suatu kegiatan di mana limfosit terus beredar dari jaringan ke kelenjar getah bening dan kembali lagi melalui aliran darah dan pembuluh limfatik. Organ lain dari sistem imunologi yaitu satu adenoid. Yang ini terletak di belakang rongga hidung di mana bagian dari rongga hidung memenuhi faring adenoid, muncul sebagai suatu rumpun dari jaringan spons yang membentang garis pertahanan pertama dalam tubuh. Yang kedua yaitu amandel atau tonsil. Yang ini merupakan jaringan limfatik yang terdiri dari kumpulan-kumpulan yang positif. Ada dua massa jaringan kelenjar lembut di kedua sisi bagian belakang mulut. Fisiologi sistem imun. Yang pertama sumsum tulang. Sumsum tulang bertanggung jawab untuk reproduksi sel sistem kekebalan yang penting seperti sel B, granulosit, sel-sel pembunuh alami dan timosit dewasa. Hal ini juga menghasilkan sel-sel darah merah dan platelet. Yang kedua yaitu kelenjar timus. Fungsi utama dari kelenjar timus adalah memproses limfosit muda menjadi T limfosit atau menghasilkan sel T matang. Sel-sel yang belum matang diproduksi di sumsum tulang berimigrasi dan datang ke timus di mana proses pematangan berlangsung. Proses pematangan ini adalah salah satu hal yang luar biasa karena memungkinkan hanya satu sel T yang menguntungkan. Hal yang akan diliris ke dalam aliran darah. Sedangkan sel T yang membangkitkan respon autoimun yang merugikan dieliminasi. Yang ketiga yaitu limfa. Fungsi dari limfa adalah berkontribusi pada produksi sel, fagositosis, perlindungan sel darah merah, dan pembangunan kekebalan. Limfa bertindak sebagai filter imunologi darah dan menjebak benda asing yaitu antigen dari aliran darah yang melewati limfa. Sebagai bagian dari sistem retikulo endotelial, limfa juga terlibat dalam perlindungan terhadap penyakit dan menghasilkan zat-zat antibodi. Yang keempat, kelenjar getah bening. Sama seperti cara limfa menyaring darah. Kelenjar getah bening ini menyaring cairan interstisial yang hadir antara sel-sel tubuh manusia. Adenoid. Fungsi adenoid adalah untuk menghentikan bakteri dan organisme penyebab infeksi lainnya dari menginfeksi organ tubuh lainnya. Yang kedua, amandel atau tonsil. Fungsi utama amandel adalah untuk mencegah bakteri dan virus dari udara yang dihirup. Limfosit dan antibodi hadir dalam membantu membunuh bakteri sehingga memainkan peran penting dalam melindungi tubuh. Fungsi utama lainnya adalah untuk
memproduksi limfatik dan antibodi yang kemudian akan masuk ke dalam cairan tubuh. Cara kerja sistem imun. Sistem imun adalah sistem perlindungan pengaruh luar biologis yang dilakukan oleh sel dan organ khusus pada suatu organisme. Jika sistem kekebalan bekerja dengan benar, sistem ini akan melindungi tubuh terhadap infeksi bakteri dan virus, serta menghancurkan sel kanker dan zat asing lain dalam tubuh. Jika sistem kekebalan melemah, kemampuannya melindungi tubuh juga berkurang, sehingga menyebabkan patogen termasuk virus yang menyebabkan demam dan flu dapat berkembang dalam tubuh. Ketika benda asing masuk ke dalam tubuh, segera dihasilkan zat yang akan bereaksi dan membuat substansi tersebut tidak berbahaya. Protein, enzim disebut antigen dan substansi yang dihasilkan untuk berespon terhadap antigen disebut antibodi. Antigen dapat berupa benda asing tetapi umumnya adalah mikroorganisme, beberapa jenis obat atau misalnya penisilin, protein hewani dan nabati termasuk serbuk sari dan jaringan asing seperti pada transplantasi organ. Reaksi yang terjadi dapat disebut reaksi antigen antibodi. Ketika reaksi terjadi sebagai respon terhadap mikroorganisme, reaksi tersebut disebut sebagai imunitas. Keberadaan mikroba patogen dapat menimbulkan dampak-dampak yang tidak diharapkan akan memicu sistem imun untuk melakukan tindakan dengan urutan mekanisme sebagai berikut, yaitu introduksi, persuasi dan represi. Meskipun komplement dapat diasosiasikan sesuai artinya, yaitu pelengkap, namun sesungguhnya fungsinya amatlah vital. Faktor komplement bertugas untuk menganalisa masalah, untuk selanjutnya mengenalkan kepada imunoglobulin, untuk selanjutnya akan diolah dan dipecah-pecah menjadi bagian molekul yang tidak berbahaya bagi tubuh. Setelah itu, limfosit T bekerja dengan memakan mikroba patogen. Sel limfosit terdiri dari dua spesies besar, yaitu limfosit T dan limfosit B. Bila limfosit B kelak akan bermetamorfosa menjadi sel plasma dan selanjutnya akan menghasilkan imoglobulin GAMDE. Maka sel T akan menjadi divisi T helper, T sitoksis, dan T suppressor. Dalam kondisi yang berat akan terjadi beberapa proses berikut, yaitu sel limfosit T akan memanipulasi patogenik dari mikroba patogen dengan cara bekerja sama dengan antibodi untuk mengenali dan merubah antigen dari mikroba patogen menjadi serpihan asam amino melalui sebuah mekanisme yang disebut antibodi dengan sel sitoksiti. Selain itu, sel limfosit T bekerja dengan sel NK atau natural killer, dan sel dendrit dapat berbentuk secara represif untuk menghentikan kegiatan mikroba patogen yang destruktif melalui aktivitas kimiawi zat yang disebut perforin. Dalam beberapa kondisi, khusus sel limfosit T dapat memperoleh bantuan dan sel makrofag yang berperan sebagai antigen presenting sel agresif untuk menghentikan kegiatan mikroba patogen yang destruktif melalui aktivitas kimiawi zat yang disebut perforin. Dalam beberapa kondisi, khusus sel limfosit T dapat memperoleh bantuan dan sel makrofag yang berperan sebagai antigen presenting sel atau APC alias sel penyaji antigen. Sedangkan sel limfosit B bertugas untuk membantu sistem manajemen komunikasi terpadu di wilayah cairan tubuh atau imunitas humoral. Bila ada antigen dari unsur asing yang masuk, maka sel limfosit B akan merespon dengan cara membentuk sel plasma yang spesifik untuk menghasilkan molekul imunoglobulin karakteristik antigen dari unsur asing tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem hematologi. Sistem hematologi tersusun atas darah dan tempat darah diproduksi, termasuk di dalamnya sumsum tulang dan nodus limpa. Darah adalah organ khusus yang berbeda dengan organ lain karena berbentuk cairan. Darah terdiri dari sel dan plasma darah. Leukosit dan limfosit ditemukan dalam darah vertebrata. Leukosit terdiri dari granulosit dan agranulosit. Yang ini ditemukan dalam 3 jenis granulosit ditemukan dalam darah. Mereka adalah neutrofil, yang ini
eosinofil dan basofil. Granulosit terlibat dalam pertahanan inang melalui imunitas bawaan. Limfosit adalah agranulosit dan terlibat dalam imunitas adaptif dengan memproduksi antibodi spesifik untuk patogen tertentu. Limfosit juga terdiri dari 3 jenis, yaitu limfosit T, limfosit B, dan kelompok 0 yang mengandung sel-sel pembunuh alami dan sel sitotoksik. Antigen yang disajikan oleh granulosit diidentifikasi oleh limfosit T dan mengaktifkan limfosit B untuk menghasilkan antibodi spesifik. Leukosit dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu granulosit dan agranulosit. 3 jenis granulosit dapat ditemukan dalam darah. Yang pertama neutrofil, eosinofil, dan basofil. Masing-masing dari mereka berbeda dalam bentuk nukleus serta fungsi dalam tubuh. Proses pembentukan leukosit disebut hematopoiesis. Selama hematopoiesis, leukosit dibedakan dari sel-sel induk, mitoblas, limfoblas, dan monoblas. Yang pertama yaitu neutrofil. Yang ini neutrofil adalah fagosit profesional menghancurkan patogen seperti bakteri melalui fagositosis. Mereka mengandung inti polilobel yang biasanya terdiri dari 2-5 lobus. Diameter neutrofil adalah 8,85 μm. Neutrofil adalah jenis leukosit yang paling banyak. 40-75% sel darah putih adalah neutrofil. Kisaran normal untuk eosinofil adalah 1.500-8.000 neutrofil per milimeter min 3. Umur neutrofil adalah 5-90 jam dalam sirkulasi. Butiran neutrofil mengandung lisozim, popolipase A2, asam hidrolase, meloperoksidase, elastase, protase serin, kaposin G, proteinase 3, protegligan defensi, dan protein permeabilitas bakteri yang meningkat. Neutrofil adalah salah satu sel pertama yang bermigrasi ke tempat peradangan merespons sitokin yang dilepaskan oleh sel-sel inflamasi. Proses migrasi neutrofil ke situs peradangan disebut sematoksis. Neutrofil yang diaktifkan menghasilkan perangkap ekstraseluler neutrofil atau NET. Yang kedua yaitu eosinofil. Yang ini memberikan pertahanan terhadap parasit seperti cacing. Nukleus memiliki 2 lobus pada eosinofil. Diameter eosinofil adalah 12-17 μm. 1-6% sel darah putih adalah eosinofil. Kisaran normal untuk eosinofil adalah 0-450 eosinofil per milimeter min 3. Sitoksisitas adalah proses yang disediakan oleh eosinofil untuk mempertahankan diri dari reaksi hipersensitif yang umumnya. Sitotoksitas dimediasi oleh protein kationik yang termasuk dalam butiran sitoplasma. Butiran mengandung histamin, RNA-AC, dan DNA-AC, eosinofil perodoksidase, plasminogen, lipase, dan protein dasar utama. Basofil dan sel mas juga berkontribusi saat merespon reaksi alergi. Eosinofil juga mampu bermigrasi ke jaringan. Dengan demikian, mereka ditemukan di timus, limfa, ovarium, uterus, kelenjar getah bening, dan saluran pencernaan bagian bawah. Umur eosinofil adalah 8-12 jam dalam sirkulasi. Dalam jaringan, itu adalah 8-12 hari. Dengan aktivasi eosinofil, sitokin seperti TNF, alfa, dan interleukin, faktor pertumbuhan seperti TGF, beta, dan FEGF, dan beberapa spesies lain diproduksi. Yang ketiga yaitu basofil. Yang ini
bersama dengan sel emas menghasilkan sitokin melawan parasit. Nukleus berbentuk kacang dan kacang di basofil. Diameter basofil adalah 10 sampai 14 μm. Basofil adalah jenis granulosit yang paling tidak umum dalam darah. 0,5 sampai 1% sel darah putih adalah basofil. Kisaran normal untuk basofil adalah 0 sampai 300 basofil mm-3. Umur basofil adalah 60 sampai 70 jam. Sitokin ini memberikan pertahanan melawan peradangan alergi. Butiran mengandung histamin, enzim proteolitik seperti elastase dan lisofosfolipase, dan protekolikan seperti heparin dan kondrokitin. Histarin dan heparin dalam granula mencegah pembentukan darah saat beredar. Basofil juga berperan dalam memberikan pertahanan terhadap infeksi virus. Leukotrin dan beberapa interleukin disekresikan oleh basofil yang diaktifkan. Monosit. Monosit adalah satu-satunya agranulosit yang ditemukan dalam leukosit selain limfosit. Mereka terlibat dalam pembunuhan patogen antar sel. Mereka memiliki tanggapan segera sebelum masuknya sel darah merah lainnya ke daerah yang terinfeksi. Migrasi ke dalam jaringan inflamasi memungkinkan monosit berdiferensiasi menjadi makrofag yang merupakan jenis fagosit profesional. Makrofag juga menghadirkan antigen pada limfosit T yang mendorong timbulnya respon imun adaptif. Demikian penjelasan dari saya, sekian dan terima kasih.